Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di biasa kelas 11 TKJP dari SMK Lemun akan Mempresentasikan komponen dalam motherboard beserta fungsinya. Mengenal nama bagian komponen-komponen dalam motherboard komputer beserta fungsinya. Anda tentu sudah mengenal motherboard komputer, bukan? Sekalipun orang awam, mereka juga mengenal motherboard komputer atau mainboard. Dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua suku kata, yakni mother yang berarti ibu dan board artinya papan. Ini adalah perangkat keras komputer yang digunakan sebagai papan, sirkuit sebagai wadah untuk meletakkan semua perangkat keras lainnya agar komputer bisa menyala dan dioperasikan dengan normal. Sedangkan fungsi motherboard adalah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya. Artinya, motherboard di sini mengembangkan tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk diintegrasikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Salah kamu barang kok. Jago maknanya. Sebagai contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, power supply, dan masih banyak lagi. Komponen-komponen dalam motherboard komputer beserta fungsinya. Pertama, soket prosesor atau CPU soket. Soket prosesor adalah Apa? Soket prosesor adalah tempat untuk memasangkan prosesor secara fisik. Nah, soket prosesor adalah tempat untuk memasangkan prosesor secara fisik. Area soket prosesor ini dikelilingi dengan 4 lubang yang digunakan sebagai penyangga heatsink fan. Mengingat prosesor membutuhkan penghantar panas agar dapat bekerja. Adapun soket prosesor pada setiap jenis prosesor memiliki model soket tersendiri sehingga tidak kompatibel pada soket prosesor yang lain. Maka dari itu, dalam pemilihan motherboard Anda harus mempertimbangkan soket prosesor supaya prosesor yang akan dipasangkan kompatibel. Pastikan soket prosesor tersebut support dengan prosesor yang digunakan. Selanjutnya, slot memori. Secara fisik, panjang slot memori pada komponen dalam motherboard komputer disesuaikan dengan panjang memori RAM. Adapun posisi slot memori ini bersebelahan dengan soket prosesor dengan jumlah slot lebih dari 1. Pada slot memori inilah RAM akan dipasangkan. Anda harus ingat setiap macam jenis tipe memori RAM mulai dari ini memiliki jenis slot masing-masing yang berbeda. Jadi jangan pertimbangkan jenis RAM yang akan dibeli. Pastikan Anda memilih RAM sesuai dengan slot memori yang ada pada motherboard komputer. IDE. Slot IDE dan slot SATA. Antara slot IDE dan slot SATA memiliki bentuk yang berbeda, namun tetap memiliki fungsi yang sama, yakni digunakan sebagai penghubung antara hard disk atau CD-ROM ke motherboard. Perbedaan ciri fisik antara slot IDE dan slot SATA yaitu slot berbentuk agak memanjang, sedangkan pada slot SATA berbentuk lebih kecil dan simpel dengan kabel data SATA yang relatif kecil. Slot IDE umumnya ditemukan pada komponen dalam komputer bentuk
dan Jadi versi digenggam. lama. Tapi juga masih bisa jumlah kecil ditemukan pada komponen dalam motherboard komputer keluaran versi lama perusahaan. Slot RGB dan PCI Express 16. Ya Allah. Slot RGB dan PCI Express 16 memiliki fungsi yang sama, yakni digunakan sebagai tempat untuk memasang video card atau debit card. Namun slot RGB dan PCI Express memiliki perbedaan jenis, di mana pada RGB adalah jenis slot yang lama dan jarang ditemukan pada komponen dalam motherboard komputer sejenis baru. Kebanyakan motherboard komputer saat ini sudah menggunakan slot PCI Express sebagai penghubung kartu grafis. Slot PCI dan PCI Express saluran 32 dan 64 bit standar lokal bus yang mengikat bus ekspansi yang digunakan untuk memasang beberapa macam jenis peripheral tambahan, seperti untuk meletakkan komponen-komponen seperti VGA card, sound card, LAN card, dan lain-lain. Slot PCI Express memiliki dua macam jenis, yaitu PCI Express 16 dan PCI Express tipe 1. Chipset. Chipset BIOS. BIOS singkatan dari Haru. Mas Abi. Basic Input Output System. Ayo kamu sing jawab kita. Aku. Merupakan sebuah chip yang dibuat untuk digunakan sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS ini memiliki peran penting dalam kesiapan komputer untuk melakukan booting, kemudian melakukan pengecekan hardware yang terpasang pada komputer. Namun saat ini BIOS digantikan oleh yang hadir dengan teknologi terbaru yang lebih canggih. Adapun bentuk BIOS atau UEFI. UEFI. Iya. Iya wis iku waca niku pokok. yaitu chip dan memiliki tempat yang tidak menentu pada setiap jenis komponen dalam motherboard komputer. Mas Robin, lanjut. Wakil. Kemudian baterai CMOS atau complementary metal offset semiconductor adalah baterai kecil pada komponen dalam motherboard komputer yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan menyimpan semua pengaturan pada BIOS. Adapun bentuk baterai CMOS pada komponen dalam motherboard komputer ini bagai jam tangan, namun lebih besar. Jika baterai CMOS dicabut, maka akan mengatur ulang settingan BIOS ke pengaturan itu. Power connector. Power connector pada komputer dalam motherboard komputer memiliki peran sebagai penghubung antara power supply dengan motherboard untuk mendapatkan daya listrik. Biasanya jumlah pin yaitu 20 dan 24 pin. Iya. Gambarnya. Wah. Sampai ini sih coba. Ini fungsinya untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk, drive, official drive, SSD, dan perangkat store eksternal. Biasanya berupa interface S atau I. Kelihatannya. Nah, kemudian port. Port biasanya digunakan pada luar casing, di mana port adalah tempat
tempat penggunaan Word sebagai input dan output data komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input dan output. Terpasang pada motherboard dan berada di belakang CPU. Macam-macam bentuk dan fungsinya diantaranya yaitu untuk menghubungkan komputer dengan monitor, mouse, USB, dan jack audio. Ini pin kabel front panel. Ini front. Pin kabel front panel digunakan sebagai tempat untuk memasang tombol power, tombol start, LED power, dan LED hard disk. Yang digunakan untuk memasang kabel-kabel yang berukuran sangat kecil ini. Rata-rata dari setiap motherboard komputer berbeda-beda sesuai dengan pabrik di mana motherboard komputer dibuat. Jadi apabila ingin membeli motherboard komputer dan ingin merakit komputer haruslah mempelajari tata letaknya agar tidak salah dalam memasang komponen-komponennya. Itu tadi adalah beberapa nama komponen-komponen. Anda mengetahui semoga bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata, mohon maafkan. Saya Dwi Satya, kelas 11 3C dari SMK Alun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tanya Mas. Nama tanya.